Dalam kehidupan modern yang penuh dengan kesibukan, teknologi, dan perencanaan yang teratur, kita seringkali merasa bahwa kita mengendalikan takdir kita sendiri. Kita menetapkan tujuan, membuat rencana, dan berharap bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai keinginan kita. Namun, tasawuf mengajarkan kita bahwa di balik semua perencanaan manusia, ada kuasa yang lebih besar yang mengatur alam semesta ini, yaitu Allah. Tasawuf, yang juga dikenal sebagai Sufisme, adalah jalan spiritual dalam Islam yang menekankan pada pengembangan hubungan yang mendalam dan penuh kasih dengan Allah. Para sufi berusaha mencapai kedekatan dengan Allah melalui praktik-praktik seperti zikir, meditasi, doa, dan pengendalian diri. Mereka hidup dalam kesadaran bahwa kehidupan ini hanya sementara dan tujuan akhir mereka adalah kembali kepada Sang Pencipta. Salah satu konsep utama dalam tasawuf adalah fana, yang berarti kepunahan atau lenyap. Fana adalah keadaan di mana seseorang sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Allah dan menghilangkan ego serta keinginannya sendiri. Dalam keadaan fana, seorang sufi hidup dalam kesadaran akan kehadiran Allah dan menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendaknya. Mereka memahami bahwa hidup dan mati berada dalam tangan Allah, dan hanya Dia yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Imam Al-Ghazali, seorang ulama dan sufi terkenal, dalam karyanya, Ihya Ulumuddin, menyatakan bahwa manusia harus selalu hidup dalam kesadaran akan kematian. Menurutnya, kesadaran akan kematian bukanlah untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini hanya sementara dan tujuan akhir kita adalah kembali kepada Allah. Dengan kesadaran ini, kita dapat menjalani hidup dengan penuh kesyukuran, ketenangan, dan kebijaksanaan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah kematian dalam setiap langkah hidupmu." Hadis ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat kematian sebagai bagian dari kehidupan. Sebagai seorang sufi, mengingat kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka percaya bahwa dengan mengingat kematian, mereka dapat hidup dengan lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Kisah-kisah para sufi penuh dengan contoh ketergantungan mereka pada Allah. Salah satu kisah yang terkenal adalah kisah Ibrahim bin Adham, seorang pangeran yang meninggalkan kemewahan dan kekayaan duniawi untuk mencari kebahagiaan sejati dalam ketenangan dan kedekatan dengan Allah. Ibrahim bin Adham mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam harta benda atau status sosial, tetapi dalam penyerahan diri kepada Allah dan hidup dalam kesederhanaan. Rabiah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita yang hidup pada abad ke-8, juga memberikan contoh yang luar biasa tentang cinta kepada Allah. Dalam doanya yang terkenal, Rabiah berkata, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena ingin surga, jauhkanlah surga dariku. Dan jika aku menyembahmu karena takut neraka, masukkanlah aku ke dalamnya. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, jangan jauhkan aku dari keindahan wajahmu." Doa ini menunjukkan bahwa cinta kepada Allah adalah motivasi utama dalam kehidupan seorang sufi. Mereka tidak mencari imbalan atau takut akan hukuman, tetapi mereka menyembah Allah karena cinta yang tulus. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Ayat ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah. Para sufi hidup dalam kesadaran akan tujuan ini dan berusaha mencapai kedekatan dengan Allah melalui ibadah dan perbuatan baik. Tasawuf juga mengajarkan kita untuk hidup dalam kesederhanaan dan keikhlasan. Para sufi percaya bahwa kekayaan dan kemewahan duniawi dapat mengalihkan perhatian kita dari tujuan akhir kita, yaitu Allah. Oleh karena itu, mereka memilih hidup sederhana dan fokus pada pengembangan spiritual. Mereka mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta benda atau status sosial, tetapi dalam kedekatan dengan Allah dan penyerahan diri kepadanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan mencukupkan urusan dunianya."
Dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kefakiran selalu di hadapannya dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan kita bahwa ketika kita fokus pada tujuan akhir kita, yaitu akhirat, Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita di dunia. Sebaliknya, ketika kita hanya fokus pada dunia, kita akan selalu merasa kekurangan dan tidak pernah puas. Dalam tasawuf, ada konsep yang disebut tawakul, yang berarti bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Tawakul adalah sikap kepercayaan penuh kepada Allah bahwa Dia akan mengatur segala urusan kita dengan cara yang terbaik. Seorang sufi yang bertawakal hidup dalam ketenangan, karena mereka yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah dan pasti mengandung hikmah. Mereka tidak merasa cemas atau takut akan masa depan, karena mereka tahu bahwa Allah adalah tempat bergantung yang paling sempurna. Salah satu contoh tawakul dalam tasawuf adalah kisah tentang seorang sufi yang pergi ke pasar untuk membeli sepotong roti. Ketika sampai di pasar, dia menemukan bahwa semua roti telah habis terjual. Namun, dia tidak merasa kecewa atau cemas, karena dia yakin bahwa Allah akan mencukupi kebutuhannya. Ketika dia berjalan pulang dengan tangan kosong, seorang pedagang roti yang baik hati memberikan sepotong roti kepadanya tanpa meminta bayaran. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketika kita bertawakal kepada Allah, Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita dengan cara yang tidak terduga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat At-Talaq, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tawakul kepada Allah adalah kunci untuk hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan. Ketika kita percaya dan berserah diri kepada Allah, kita tidak perlu merasa cemas atau takut akan masa depan, karena kita tahu bahwa Allah adalah tempat bergantung yang paling sempurna. Melalui pendekatan tasawuf, kita diajarkan untuk selalu hidup dalam kesadaran akan ketidakpastian kehidupan dan ketergantungan total kepada Allah. Dengan pemahaman ini, kita bisa menjalani hidup dengan penuh kesyukuran, ketenangan, dan kebijaksanaan, selalu siap untuk kembali kepadanya kapanpun Dia memanggil kita.